Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Benny, calon imam dari Kuskupan Sintang. Pada permenungan hari ini akan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, membaca Injil pada hari ini mengingatkan saya pada waktu yang masih SMP SMA dulu, masih ikut pramuka. Ya, dalam pramuka itu ya ada tanda-tanda ya, kayak sandi Morse, rumput dan sebagainya itu. Juga terkadang kalau misalnya disuruh kayak penjelajahan ke hutan gitu, ada tanda-tanda. Misalnya ada 2 simpang, diberi tanda yang mana yang harus dilewati, yang mana yang bukan. Nah, juga dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita banyak perlu tanda. Tanda ini sangat krusial, sangat penting untuk hidup kita. Kalau kita melihat dalam Injil, setelah Yesus bangkit, kisah tentang kebangkitan Yesus, ada kisah di mana Santo Thomas Rasul, dia berkata bahwa dia tidak akan percaya sebelum dia mencucukkan jarinya ke dalam luka Yesus. Artinya apa? Artinya adalah Thomas ingin melihat tanda bahwa yang bangkit itu benar-benar Yesus yang mati disalib. Tanda menjadi penting bagi Thomas di situ, khususnya dalam proses beriman. Kemudian dalam Injil pada hari ini kita juga menjumpai bahwa tanda itu rupanya sangat penting. Sebagaimana Yesus berbicara tadi, dia berbicara kepada banyak orang bahwa tidak akan ada tanda seperti yang diberikan oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah tanda untuk angkatan ini. Karena Nabi Yunus diutus Allah untuk pergi kepada orang-orang Niniwe. Dia menjadi tanda, dia berseru agar orang-orang Niniwe bertobat dalam kurun waktu beberapa hari yang disebutkan oleh Nabi Yunus di kitab Yunus bab 3. Kemudian Yesus juga berkata di sini bahwa Anak Manusia itu akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Yesus sendirilah yang menjadi tanda. Yesus adalah sabda Allah. Demikian apabila kita membandingkan dengan kisah umat di Niniwe, Yunus datang ke sana untuk memberitakan sabda Allah, sedangkan Yesus, dia datang sebagai sang sabda Allah itu sendiri. Maka dia adalah tanda yang sangat besar, tanda keselamatan bagi umat manusia, khususnya bagi yang percaya kepadanya. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan dari Injil pada hari ini adalah sikap kerendahan hati. Sikap kerendahan hati untuk apa? Kerendahan hati untuk pertama yaitu menyerahkan diri, menyediakan diri. Kita diajak untuk rendah hati, menyediakan diri untuk menjadi rendah hati. Ya, bagaimanapun juga saya menemukan dalam Injil, dalam refleksi saya, bahwa
untuk menjadi rendah hati itu kita perlu kebersediaan diri. Kalau kita nggak mempersiapkan diri kita untuk merendahkan diri, maka yang terjadi adalah kita akan jatuh pada kesombongan dengan menganggap diri kita lebih daripada orang lain. Demikian pula orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang ada dalam Injil pada hari ini. Memang tidak secara eksplisit disebutkan di sini bahwa orang-orang Farisi meminta tanda, tetapi dalam paralel dari Injil Lukas ini, yaitu di Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42, di sana jelas dikatakan bahwa yang meminta tanda itu adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, karena mereka mengira mereka lebih daripada Yesus. Mereka mengira mereka kualitas hidupnya lebih baik karena mereka adalah pelaku hukum Taurat dan juga pengadil bagi mereka yang melanggar hukum Taurat. Untuk itu, yang pertama adalah kita diajak untuk merendahkan, untuk rendah hati, untuk mempersiapkan diri kita, menyiapkan diri kita untuk siap sedia rendah hati dengan tanda-tanda yang ada di sekitar kita lewat sesama kita. Juga yang kedua adalah kita diajak untuk rendah hati dengan senantiasa mengakui bahwa kita sebagai manusia tidak luput dari dosa. Sebagaimana dikatakan di sini bahwa orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan perkataan Yunus. Perkataan Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe untuk bertobat. Demikian pula para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kiranya tanda yaitu kehadiran Yesus sebagai sarana keselamatan bagi umat manusia juga menjadi ajakan bagi kita untuk senantiasa memperbaharui diri dengan bertobat. Bukankah dalam Injil Lukas di bagian awal juga dikatakan kepada kita agar bertobat dan percaya kepada Injil? Sebab itulah cara kita umat beriman untuk menanggapi pemberitaan Allah, untuk menanggapi tanda itu Sang Sabda Allah sendiri, dan juga untuk memperoleh keselamatan kekal. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.